menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu sistem evaluasi kualitas perawat untuk memenuhi tugas sistem informasi keperawatan. Penilaian sistem evaluasi keperawatan. Penilaian kinerja perawat mencerminkan secara langsung rencana strategik rumah sakit yang hasilnya diperlukan untuk mengembangkan kebijakan tentang keperawatan berbasis kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat di rumah sakit. Penilaian kinerja perawat termasuk standar ketika kinerja profesional perawat bertujuan untuk menjamin tercapainya pemberian asuhan keperawatan di Indonesia. Pemberian asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Standar penilaian kinerja profesional terdiri dari 6 unsur yaitu caring, kolaborasi, empati, kecepatan respons, courtesy, dan sincerity. Pengembangan dan penggunaan alat penilaian kinerja perawat pelaksana berbasis caring direkomendasikan untuk menjamin mutu pemberian asuhan keperawatan terhadap klien. Peningkatan mutu penilaian pelayanan keperawatan didukung oleh pengembangan teori keperawatan. Salah satunya adalah model caring yang dikembangkan oleh Kristen M. Swanson. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melengkapi rencana tindakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Fokus terhadap suatu rencana tindakan merupakan suatu yang penting di mana perawat dapat mengenal kelemahan dan kekuatan untuk kesiapan karir mereka di masa depan. Penilaian kinerja menurut Whitehead dan Davis mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga, placement decision, menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development, means mengevaluasi kebutuhan, pelatihan, dan mengembangkan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development, membantu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam, staffing process deficiency, mempengaruhi proses perekrutan pegawai. Yang ketujuh, informational inaccuracy and job design errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan, equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan, external challenges, kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor eksternal ini akan kelihatan, sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang terakhir adalah feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Tentang performance standar atau standar penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas dan dijadikan tolak ukur dan patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dan menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity. 1. Validity. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai.
Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan dinilai tersebut. 2. Agreement. Agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity di atas. 3. Realisme. Realisme berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. 4. Objectivity berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan sebenarnya yang tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias penilaian. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem evaluasi kualitas perawatan. Sebagai berikut, yang pertama itu ada struktur organisasi kesehatan, infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit atau klinik, termasuk ketersediaan alat medis, tenaga kesehatan yang kompeten, dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua ada kepuasan pasien, persepsi pasien mengenai kualitas layanan interaksi dengan dokter dan staf medis, waktu tunggu, komunikasi, serta lingkungan perawatan. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi dan sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem rekam medis elektronik atau EHR telemedis dan alat penunjang keputusan klinik untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Setiap faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap keberhasilan sistem evaluasi kualitas perawatan. Evaluasi yang baik memastikan pelayanan kesehatan yang lebih aman, efektif, dan efisien bagi pasien. Jenis-jenis evaluasi keperawatan. Evaluasi dikategorikan sebagai formatif atau sumatif. Evaluasi formatif terjadi secara periodik selama pemberian perawatan, sedangkan evaluasi sumatif terjadi pada akhir aktivitas, seperti akhir penerimaan, pemulangan atau pemindahan ke tempat lain, atau di akhir kerangka waktu tertentu, seperti di akhir sesi penyuluhan. 1. Evaluasi formatif. Frekuensi perawat mengevaluasi perkembangan pasien bergantung pada faktor-faktor berikut, yaitu kebijakan, standar peraturan, lingkungan pelayanan kesehatan, sistem pencatatan atau standar perawatan pedoman praktik, diagnosis atau masalah keperawatan, kerangka waktu yang dispesifikasikan dengan hasil intervensi keperawatan. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan pada saat pemindahan atau pemulangan pasien. Berpikir kritis dan penilaian klinis harus digunakan jika status pasien tidak sesuai dengan rencana pemulangan. 3. Evaluasi pasca pemulangan. Di beberapa fasilitas kesehatan sering dilakukan pendokumentasian melalui telepon dari fasilitas tersebut pada pasien mengevaluasi keadaannya. Hal ini dapat dilakukan di UGD, bagian bedah rawat jalan, unit prosedur medis, atau unit lainnya. Format biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai status pasien dan terdapat bagian untuk menuliskan instruksi yang telah diberikan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.